Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakan nama Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukan cahaya itu, tetapi dia harus bersaksi tentang cahaya itu. Inilah kesaksian Yohanes. Ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyai dia, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapa? Apakah engkau Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Karena itu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yohanes, "Kalau demikian, mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, lilin
lingkaran Advent yang ketiga ya sudah saya nyalakan. Ini kira-kira bagaimana nih perasaan Bapak Ibu ini? Lihatnya 3 sudah nyala ya. Ada perasaan-perasaan atau bagaimana ini? Ada enggak kira-kira ini? Ya tinggal 1 ya yang belum nyala. Ini kan kurang, berarti kan 1 minggu lagi kita akan merayakan Natal, merayakan kelahiran Tuhan. Yang termasuk persiapan Natal tahun ini ya cepat ya, tercepat. Advent keempat ya, minggu Advent keempat langsung Natalan ya. Hari raya Natal. Ini kan tinggal 1 minggu lagi ya, akan merayakan pesta Natal kelahiran Tuhan. Kira-kira sudah siap atau belum ini? Sudah siap atau belum ini? Siap. Di Mojosari sana ya, siap. Remata ya, siap. Kemudian tentara-tara ya, udah ya siap. Ini kira-kira apa yang disiapkan ini ya? Di kota ya, mungkin di desa itu sangat terasa ya. Desa itu ya bodo, Natalan ya bodo, goreng rangginan, goreng ampiang, goreng kerupuk. Nah, di desa itu terasa ini mau Natal ya persiapan sungguh-sungguh ya. Mau dikunjungi, ya, mau Lebaran, mau Natalan. Nah, di kota ada enggak yang dikunjungan itu ya? Enggak ada mungkin ya. Mungkin ya sedulur family gitu ya, datang ke rumah. Namun kalau di desa itu ya semua datang ya dari berbagai macam kalangan ya, agama, saling berkunjung ya, dan meriah ya. Tentu Presiden kasih lebih dari itu persiapan tentu ya hati kita ya, diri kita, batin kita. Tentu kalau kita tidak mempersiapkan diri ya, tidak akan ya merasakan ya sukacita Natal, kegembiraan Natal, kebahagiaan Natal ya, kelahiran Sang Juru Selamat yang sungguh ya berarti ya bagi kita. Dan dalam minggu Advent yang ketiga, tokoh yang ditampilkan kepada kita ialah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis yang datang dan diutus dari Allah. Dan peranan Yohanes Pembaptis adalah sebagai saksi akan cahaya, ialah firman yang bercahaya di tengah dunia. Kedatangan Yohanes berkaitan dengan ya, Tuhan Yesus, ya, menjadi saksi ya, akan Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita manusia, firman yang bercahaya ya di dunia. Kesaksian Yohanes, tujuan kesaksian Yohanes tentang cahaya, tujuannya ialah untuk membangkitkan iman, kepercayaan kepada firman, kepada cahaya ya, yang menyinari
manusia ya, menerangi manusia. Ya, ini maka apa yang dilakukan Yohanes ya mempunyai peranan penting ya, sebagai saksi ya, saksi yang datang dan diutus Allah untuk memberi kesaksian akan cahaya, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Saudara yang kasih, kesaksian Yohanes lebih lanjut dalam bacaan Injil disampaikan ketika ia diinterogasi dari utusan dari Yerusalem ya, pusat kekuasaan keagamaan ya. Ini para pemimpin Yahudi ya tadi mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyai Yohanes, siapakah engkau? Apakah engkau Mesias, Elia, atau nabi yang akan datang? Dan Yohanes ya dengan terus terang ya tidak berdusta ya, bahwa ia bukan Mesias, bukan Kristus, bukan Elia, dan juga bukan nabi, salah satu nabi yang akan datang. Ketika utusan ini mendesak ya Yohanes, karena utusan ini ya, pulang harus mendapat jawaban ya tentang Yohanes ya kepada yang mengutus. Kemudian Yohanes berkata, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Di sini Yohanes menempatkan dirinya ya sebagai orang yang berseru-seru ya, di padang gurun, luruskanlah ya jalan Tuhan. Saudara dan kasih, ketika di antara mereka ada dari utusan itu berapa orang Farisi, karena Yohanes membaptis, lalu ia bertanya ya, kalau demikian mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang? Dan Yohanes memberi jawaban, aku membaptis dengan air. Dan lebih lanjut Yohanes berkata, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes bertindak sebagai hamba saja di hadapan Tuhan Yesus, ya, di hadapan Dia yang datang ya tidak layak ya menempatkan diri sebagai hamba saja. Yohanes tidak layak, tidak pantas. Saudara yang kasih, melalui sabda Tuhan, melalui Yohanes Pembaptis, kesaksian Yohanes Pembaptis, ya, kita disiapkan ya diri kita untuk perayaan Natal, ya, perayaan kelahiran. Siapa yang kita siapkan bahwa Dia adalah
Yesus ya, cahaya ya, sang cahaya. Dia adalah firman yang bercahaya di tengah dunia. Tentu kita menyadari bagaimana peranan cahaya, ya, peranan terang, peranan Tuhan kita Yesus Kristus dalam hidup kita sebagai manusia. Kita bisa membayangkan ketika berada dalam kegelapan, listrik mati, tidak ada pencahayaan, tentu dalam kegelapan, berada dalam kegelapan, kita bisa merasakan, mengalami, ya, berada dalam kegelapan. Seperti itulah kalau Tuhan ya, Yesus tidak datang ya, dan peranan Yesus ya, sebagai cahaya yang senantiasa ya menerangi kita ya, menyinari hidup kita, sehingga kita tidak berada dalam kegelapan, dalam maut, dalam kebinasaan, dalam dosa. Suatu yang sungguh luar biasa akan rahmat kehadiran Tuhan Yesus ya, sang cahaya ya, benar-benar ya menyelamatkan kita manusia ya dari kebinasaan, dari maut. Yang akan kita rayakan, kita sambut pada Natal sebagaimana diwartakan oleh Yohanes Pembaptis, yang disaksikan oleh Yohanes Pembaptis, dan berkat kesaksiannya ya, tujuannya supaya percaya kepada cahaya, kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu bagaimana ya sikap kita ya, melalui Yohanes Pembaptis juga dinyatakan ya, luruskanlah jalan Tuhan. Ini persiapan yang harus kita lakukan. Mungkin dalam hidup kita ya bengkok-bengkok ya, ini jalannya miring-miring, pikirannya bengkok ya, hatinya bengkok, perasaannya bengkok, yang menjauh ya dari Tuhan. Maka melalui Yohanes Pembaptis, seruan dari Yohanes Pembaptis ya, luruskanlah jalan Tuhan. Ini ajakan Yohanes ya, bagi kita ya, meluruskan jalan hidup kita ya, hati kita, perasaan kita, pikiran kita yang bengkok, yang miring, yang tidak karu-karuan, kita luruskan, kita arahkan kepada Tuhan, kepada Sang Cahaya. Kiranya dengan sikap demikian ya, kita akan dalam merayakan Natal nanti akan mengalami ya sukacita, mengalami damai, mengalami kebahagiaan, dan tentu kita tahu misteri yang kita rayakan yaitu misteri kelahiran Sang Juru Selamat. Untuk itu Pak kasih, marilah kita dengarkan seruan Yohanes Pembaptis supaya kita layak, kita pantas untuk menyambut kedatangannya. Yohanes mengajak kita meluruskan ya diri kita ya, luruskanlah jalan Tuhan.